Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desirandi Tome. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Sebelum itu, saya memerlukan nama Bapak siapa? Steven, Umur? 19. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan tentang diskriminasi dalam kelompok marginal. Apakah Anda pernah mendengar tentang diskriminasi dalam kelompok marginal? Ya, Menurut Anda, apa itu diskriminasi kelompok marginal? diskriminasi kelompok marginal itu adalah suatu bentuk kekerasan atau tindasan pada kelompok tertentu. Apa tanggapan Anda mengenai diskriminasi kelompok marginal? Menurut saya, itu adalah suatu bentuk tindakan yang tidak pantas, tidak terpuji, dan membuat kelompok tersebut menjadi terasa tertindas dan mereka menjadi tertutup. Oke, baik. Menurut Anda, apa tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi diskriminasi di kelompok marginal? Menurut saya, tindakan yang harus dilakukan itu mungkin peran pemerintah itu sangat penting dengan cara memperketat penegakan hukum dan juga lebih memperhatikan golongan-golongan tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Natalia Bele, mahasiswa tingkat 1 program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kupang. Terima kasih, saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber saya mengenai pendapat dia mengenai diskriminasi terhadap kelompok marginal. Sebelum itu, saya mempersilakan narasumber saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Frederika Nahubi Raja, mahasiswi Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih Saudara Frederika telah menyempatkan waktu kepada saya untuk dapat mewawancarai saudara. Tema yang akan saya wawancarai yaitu mengenai diskriminasi terhadap kaum marginal. Yang kita ketahui, kaum marginal merupakan kelompok masyarakat yang paling terkecil. Contohnya seperti pedagang kaki lima, supir angkot, dan masih banyak lainnya. Di sini saya mau menerima pendapat dari saudara. Bagaimana pendapat saudara mengenai kaum marginal yang kurang diperhatikan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, hal ini disebabkan karena masyarakat kecil di Indonesia ini seringkali diabaikan oleh pemerintah. Karena mereka tinggal di daerah-daerah terpencil, pemerintah ini jarang memperhatikan mereka. Pemerintah lebih fokus kepada masyarakat-masyarakat yang pendapatannya tinggi. Karena solusi dari saya untuk pemerintah, seperti dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak boleh membedakan antara masyarakat kecil maupun masyarakat yang memiliki pendapatan besar. Masyarakat kecil juga termasuk dari masyarakat Indonesia. Kita harus memperhatikan mereka, justru mereka inilah yang memiliki, apalagi di era pandemi ini, mereka sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah karena pemasukan atau pendapatan yang mereka dalam era pandemi ini justru semakin berkurang dan mereka itu yang lebih membutuhkan dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Terima kasih Frederika atas pendapatnya. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak. Perkenalkan, nama saya Martinus Donikama. Di sini saya akan mewawancarai Pak terkait dengan diskriminasi kelompok marginal. Sebelum saya berbicara lanjut Pak, saya berbicara dengan Pak siapa? Dengan saya Pak Mariano Sonlai. Oke, baik Pak. Di sini saya akan bertanya ada beberapa hal yang saya harus tanya Pak terkait dengan diskriminasi kelompok marginal. Jelaskan apa yang Pak ketahui tentang kelompok marginal. Kelompok marginal artinya kelompok yang berjumlahnya sangat kecil atau biasa diartikan sebagai kelompok prasejahtera. Iya, baik Pak. Apakah ada dampak atau akibat dari terjadi diskriminasi kelompok dalam kehidupan masyarakat? Ya, ada beberapa dampak seperti: satu, dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dapat menimbulkan perasaan tidak adil di dalam keuntungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, dapat menyebabkan
konflik atau tantangan dalam bermasyarakat. Yang terakhir dapat menyebabkan tertindaknya kelompok minoritas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama saya untuk diwawancarai. Terima kasih Pak. Selamat malam. Bisa minta waktu sebentar? Boleh, boleh. Mau di mana? Di situ saja. Ini dengan siapa? Dengan Marni. Marni. Oh iya. Perkenalkan, saya Astri Wulan Batmalo dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya ingin mewawancarai Anda mengenai diskriminasi kelompok marginal. Nah, sebelumnya sudah pernah mendengar kelompok marginal? Sudah pernah. Sudah, oke. Baik, saya ingin bertanya, menurut Anda, mengapa diskriminasi kelompok marginal ini bisa terjadi? Berikan pendapat Anda. Menurut saya sendiri, kalau menurut saya sendiri itu, seperti yang kita tahu bahwa diskriminasi itu kan merupakan sikap perbedaan atau kesinambungan, Iya, di mana perbedaan perlakuan terhadap sesama iya, yang berdasarkan warna kulit, agama, golongan, suku, ekonomi dan sebagainya. Itu terjadi karena contoh sederhananya itu misalnya orang yang sudah di atas, sudah lebih tinggi atau mapan akan menganggap remeh orang yang di bawah. iya. Terus begini saya contoh konkretnya itu orang yang berkulit putih akan menganggap remeh orang yang berkulit hitam, Iya, menghina betul orang yang sekali. berkulit hitam. Iya. Nah, itu contoh sederhananya kalau dari saya sendiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam. Malam. Boleh minta waktu sebentar? Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang diskriminasi terhadap kelompok marginal. Nah, saya mau tanya dulu nih, pernah tahu tentang kelompok marginal? Pernah. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa diskriminasi itu kan kelompok yang saling membedakan. Nah, apa sih upaya buat supaya diskriminasi terhadap kelompok marginal ini tidak terjadi lagi? Oke, kalau menurut saya sih harus adanya sikap untuk saling toleransi Iya. antara setiap individu, karena dengan begitu adanya kesadaran maka tidak ada lagi atau tidak muncul lagi niat untuk saling mendiskriminasi terhadap kelompok marginal tersebut. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Greselina Sinamobina. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Boleh tahu nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Jeki. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai Adi sedikit mengenai diskriminasi kelompok marginal. Apa yang Adi tahu tentang diskriminasi kelompok marginal? Sekelompok orang yang miskin atau orang yang direndahkan. Coba Adi berikan 1 atau 2 contoh konkret mengenai diskriminasi kelompok marginal yang terjadi di sekolah. Adanya pemisahan antara orang miskin dan orang yang kaya, dan adanya pemisahan antara orang pintar dan yang bodoh. Oke Adi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Soli Senelita Pandu. Saya mahasiswi dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mewawancarai Kak. Namun sebelum itu Kakak bisa perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Festus. Saya masyarakat di Liba. Baik, saya akan menanyai Kakak tentang kaum marginal. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak apa itu kaum marginal? Menurut saya, untuk pribadi kaum marginal itu seperti masyarakat atau kaum yang terpinggirkan, yang ekonominya, pendidikannya serba kekurangan. Itu menurut saya. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak apa perlu adanya perbedaan antara kaum marginal dan kaum masyarakat biasa? Kalau menurut saya, untuk masyarakat tidak harus ada perbedaan, karena semuanya manusia, semuanya diciptakan oleh Tuhan, dan semuanya memiliki hak hidup yang sama. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Selamat siang Kak. Selamat siang juga Dek. Silakan duduk.
Perkenalkan, nama saya Rambuana Nawan, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya akan mewawancara tentang diskriminasi kelompok marginal. Kaum marginal menurut kakak itu apa? Jadi kaum marginal menurut kakak adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contohnya kayak pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang yang penghasilan pas-pasan atau bahkan kurang. Kenapa terjadinya diskriminasi, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi, diskriminasi itu bermula dari adanya prasangka dan terulang karena prasangka dibiarkan tumbuh berkembang. Dari prasangka itu berubah ke dalam bentuk tindakan. Prasangka itu maksudnya kayak sikap negatif kita dalam berpikir terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa dasar alasan yang benar. Menurut kakak, cara mengatasinya agar diskriminasi itu tidak terjadi lagi, khusus untuk negara harus mencabut segala bentuk regulasi yang diskriminatif karena dapat dijadikan oleh orang lain kelompok intoleran untuk menggunakan instrumen tersebut sebagai alasan pembenar melakukan tindakan diskriminatif. Itu dari kakak, sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Yohana Selina, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Terima kasih atas kesediaan waktu Anda untuk diwawancarai oleh saya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang diskriminasi marginal. Sebelumnya Anda sudah pernah mendengar tentang diskriminasi marginal? Sudah. Menurut Anda apa itu diskriminasi marginal? Menurut saya, diskriminasi marginal adalah masyarakat dengan jumlah kecil di suatu daerah yang selalu terpinggirkan. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi diskriminasi marginal di era saat ini? Menurut saya, untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai masyarakat harus saling menghargai dan saling toleransi antara sesama, karena kita di Indonesia terlahir dari berbagai keberagaman, sehingga dari hal tersebut kita harus disatukan, bukan untuk dipecahkan atau membedakan satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak karena telah menjadi narasumber saya. Terima kasih.